Satu, dua. Puji Tuhan. Sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hari yang luar biasa hari ini. Kalau kita boleh kembali ada bersama-sama berkumpul untuk sama-sama beribadah. Apalagi tidak terasa kita sudah melihat pohon Natal lagi. Rasanya baru kemarin ya kita melihat pohon Natal ini ada di sini. Sungguh sangat tidak terasa hari-hari yang kita jalani. Tentunya kita percaya bahwa semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Bukan hebat kuat gagah kita, tetapi karena kasih setia Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kita sampai kita ada lagi sore hari ini. Untuk itu waktu dan kesempatan yang ada, mari maksimalkan, kita gunakan untuk sama-sama datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua pamit berdiri. Haleluya. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tetap selama-lamanya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
kami kembali ada di rumah-Mu. Kami boleh datang sujud untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, roh kami. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Allah yang mengurapi dan Allah yang berbicara pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk-bentuk intimidasi kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba-coba mengganggu kami, fokus kami untuk kami beribadah kepada Tuhan sore ini. Kami mau sepakat, kami mau sehati pada sore ini. Kami tolak, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Kami ada sukacita dan damai sejahtera. Kami diurapi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dan kami hanya alaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, tetap berdiri. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Yesus Sang Raja Damai telah lahir ke dunia ini. Dia membawa damai dan membebaskan kutuk bagi setiap kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam hidup kita, percayalah, kalau Raja Damai itu hadir di dalam hati kita, maka kutuk sakit penyakit akan dilepaskan, amin. Kutuk persoalan dan masalah akan dilepaskan, amin. Untuk itu, mari bersukacita, bersorak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersukacita untuk Tuhan, haleluya. Haleluya. Rayakan Raja Damai yang akan lahir, tinggal di dalam hati kita, amin. Pujilah nama Tuhan, amin.
dalam hidup kita adalah ketakutan. Betul Bapak Randy? Ketakutan itu selalu ada di dalam diri kita. Ketika persoalan masalah terjadi, ekonomi kita menurun, kita takut besok mau makan apa, besok bagaimana. Itu adalah musuh yang terbesar di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya Raja Damai itu akan hadir di dalam hati kita, maka musuh akan ditaklukkan. Amin. Musuh akan dikalahkan. Haleluya. Dia yang memberi kuasa untuk kita mengalahkan musuh. Silakan duduk. Puji Tuhan. Sebentar nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sore hari ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mendengar firman, kami ingin memberikan untuk pekerjaan-Mu. Tangan-tangan yang memberi, Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Nanti yang bertugas silakan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti.
kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Jangan kita semua makin berdiri. Bapak Ibu, apapun persoalan yang terjadi selama 1 tahun ini, percayalah bahwa janjinya ajaib dan akan terjadi bagi setiap kita percaya. Kalau mungkin tahun ini belum terjawab, percayalah akan ada jawaban. Untuk itu tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Dialah Allah yang besar setianya. Haleluya. Kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bapak ready berdoa firman Tuhan. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang telah hadir di tempat ini. Engkau Bapa yang telah meneguhkan hati. Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dosa dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, apapun yang kami alami dari Januari sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami telah mengagunkan, meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, berikan kami telinga sebagai seorang hamba untuk mengerti, memahami setiap firman yang kami dengar, kami baca Tuhan, untuk menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kiranya hamba-Mu tinggal dalam urapan Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kesempatan saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini tadinya saya tunggu cerita
Joko Wortican, tapi ternyata orang bilang yang harus bicara pendeta tamu. Pendeta tamu ini dia melayani di gereja di Cirebon juga tadi pagi 2 sesi dia. Tapi sore ini saya lagi berdua Pak Pendeta tamu katanya. Karena sebetulnya minggu depan tanggal 19 itu saya keluar. Jadi nanti berarti minggu depan pagi saya kosong tamu, sore gembala yang melayani. Jadi ketutup nanti. Jadi sore ini yang melayani tamu. Pendeta Ferdi Manomo dari dari Cikarang. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Haleluya. Mari kita langsung saja berdiri bersama-sama. Kita buka Alkitab Mazmur pasalnya yang ke-40 dalam perikop syukur dan doa. Kita akan baca secara spesial sore hari ini ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-5. Sama-sama kita akan membaca supaya kita bisa mendengar suara kita masing-masing saat kita membaca firman Tuhan. Dan saya percaya janji firman Allah tergenapi saat kita membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama. Saya hitung sampai 3 dan kita mulai membaca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berhubungan pada orang yang mengganggu, pada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, terima kasih buat kesempatan kembali pada sore hari ini kesekian kali saya ada di podium ini untuk membagi berkat buat kita semua, yaitu berkat rohani. Saya ada di Cirebon karena dikondisikan oleh Gembala Pendeta Dr. Anders Yoko Wortican, Gembala PDI Bethlehem. Dan kami sebagaimana informasi tadi pagi melayani di salah satu gereja Pentakosta di Indonesia yang ada di Cirebon ini. Dan saya percaya tidak kebetulan Tuhan memakai manusia juga untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan kalau saya ada di Cirebon kembali pada sore hari ini, itu karena karya Tuhan lewat keluarga gembala yang sejak kemarin sudah memberkati saya sampai sore hari ini, dan berkatnya melimpah. Jadi firman Tuhan ini bicara tentang sebuah pengharapan dalam kehidupan setiap orang yang percaya Tuhan. Mengakhiri tahun 2021 ini, kita melewati suasana yang mencekam. Dalam kondisi aman, tapi rasanya sangat mencekam. Dan karena situasi dan kondisi ini, kita ada rasa kekhawatiran bahkan ketakutan di dalam hati. Terjemahan lain berkata begini: berbahagialah, bersukacitalah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Kalau di sini berbahagialah orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Nah, kenapa kita berbahagia kalau kita meletakkan kepercayaan itu kepada Tuhan? Karena waktu kita percaya firman Tuhan, segala sesuatu yang kita harapkan sebagai manusia, yang kita harapkan dan menjadi pengharapan kita untuk digenapi, yaitu pekerjaan kekuatan kuasa Tuhan. Salah satu contoh, kalau kita ada, saya dan saudara ada di sini, berkali-kali kita baca dalam Alkitab, kita ada bukan karena kita bisa memanage hidup kita sehingga kita sehat, tapi kita ada karena hidup ini kasih dan setia yang dikaruniakan Tuhan secara spesial kepada tiap-tiap kita yang ada. Tanpa itu, jiwa kita akan bergejolak. Jiwa kita seperti gelombang yang dibawa oleh angin, tergantung anginnya mengarah ke mana. Artinya kita tidak punya tujuan hidup yang pasti. Nah, orang yang tidak punya tujuan hidup yang pasti, apa yang dia mau harapkan? Tidak ada. Tapi orang punya tujuan yang pasti, hidup dalam sebuah kepastian, dia punya pengharapan. Misalnya buat satu perjalanan, pasti saya akan tiba di tempat tujuan. Dan itu akan dinyatakan dan menjadi kenyataan bahwa saat kita tiba, kalau kita mulai meresponi kebenaran firman Allah, saya tiba di tempat ini juga, itu karena kasih dan setia Tuhan yang dianugerahkan. Lebih baik kita baca Ayub pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Allah tentang kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan? Ayub pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Firman Allah berkata seperti ini. Hidup dan kasih setia. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga jiwaku. Kalau kita memelihara sesuatu, kita cuma bisa pelihara. Tapi bicara tentang jiwa itu tidak bisa kita pelihara. Pemelihara jiwa ini hanya Tuhan. Jadi saya dan saudara kalau kita hidup, itu satu bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak bisa dibantah. Seperti pujian sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Kepercayaan kita, suka atau tidak suka, ada satu keinginan Tuhan terpatri dalam hati kita. Untuk apa? Kalau dia tertulis itu bisa dibaca. Dia terpatri dalam hati kita, yang bisa membaca itu cuma Tuhan dan pribadi kita sendiri. Apa yang kita catat dalam hati kita. Pemeliharaan Tuhan adalah menjaga jiwaku. Itu sering saya di dalam setiap kesempatan saya kata, izinkanlah pribadimu sebagai anak Tuhan digembalakan, supaya jiwa kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Pemuda dan remaja sampai pada sekolah minggu, ada satu ekspektasi hidup, satu pengharapan, dan menaruh harapannya dalam kehidupan itu kepada orang tua. Itu betul, karena orang tua dipercayakan Tuhan untuk memelihara dan menjaga. Tapi bicara soal jiwa, itu persoalan personal. Barang siapa percaya tidak akan binasa.
Nah, orang yang percaya ini nggak usah kata celaka, tapi tidak akan binasa. Paling banyak kita memahami barang siapa percaya tidak akan binasa. Oh, berarti saya aman-amanan. Tapi kata binasa ini merujuk kepada kata firman Allah dalam Ayub, jika engkau mati, jiwamu kemana? Pergi ke surga kah? Atau ke neraka? Surga tempatkah? Pilih sekarang hai saudara. Hidup ini kasih karunia. Mari kita baca yang kedua. Kenapa kita berbahagia dalam pengharapan ini? Sekalipun mungkin ada harapan kita sepanjang tahun ini belum terpenuhi, tapi sukacita dari Tuhan jangan sampai hilang, supaya kita tidak patah hati dengan Tuhan. Kalau kita patah hati, kita kecewa dengan Tuhan, itu bahaya sudah, menuju kepada kecelakaan. Alkitab terjemahan lain berkata, wahai engkau yang tidak percaya, hukuman sudah ada di depan. Artinya dia mau terima atau tidak, dia akan menuju kepada penghukuman. Tapi orang yang percaya, menaruh harapnya kepada Tuhan, jiwanya dijaga oleh Tuhan. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran. Biarlah pikiran kita bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam kekuatan Roh Kudus. Kalau pertumbuhan di dalam pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, harapan kita tentang sesuatu itu tidak akan membuat kita kecewa. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10. Kita lihat ada 4 berkat di sini. Orang yang dipilih oleh Tuhan masuk dalam area kekekalan. Dan Allah sumber segala apa di sini? Kasih karunia, yang telah memanggil kamu. Kadang-kadang kita nyanyi, hai mari berhimpun dan bersukaria. Ada Natal orang yang tidak nyanyi hai mari berhimpun. Itu cuma bahasa untuk memanggil, mengajak orang menikmati sukacita. Tapi firman Allah berkata, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi area panggilan kita adalah kekekalan. Nah, kekekalan ini adalah diukur dari kemuliaan. Tapi jangan saudara ukur kemuliaan Pak Rudi seperti apa ya? Itu adalah ukuran Tuhan. Setelah dia panggil dalam kemuliaan yang kekal, apa yang terjadi? Dengar panggilan Tuhan dulu. Akan melengkapi. Berkat yang pertama, melengkapi. Ada yang sempurna di antara kita? Suami-suami ada yang sempurna? Istri-istri kadang-kadang menuntut kesempurnaan, cinta, kesetiaan dan lain sebagainya. Tidak ada yang sempurna karena manusia itu terbatas. Demikian sebaliknya, suami menginginkan kesempurnaan istrinya seperti 30 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Tapi dalam pengharapan, karena kita ada di dalam Tuhan, Tuhan melengkapi segala sesuatu yang kurang. Tuhan lengkapi. Nah, kalau melengkapi berarti harus ada yang berinisiatif memulai sesuatu. Bekerjalah selagi hari siang. Waktu kita mengerjakan sesuatu dalam segala kelemahan, kekurangan, mungkin kita merasa berdosa. Oke, itu manusia. Tapi berkat yang pertama, orang yang dipanggil dalam area kekekalan untuk sebuah kemuliaan, Tuhan melengkapi. Setelah dia lengkapi kita, sudah jadi utuh. Saya lihat mobil L300 sudah bagus sudah.
Karena waktu itu saya juga ikut, waktu mau bawa ke bengkel, saya ingat firman Tuhan. Ini manusia yang buat, apalagi kalau Tuhan yang melengkapi. Setelah dia lengkapi, dia sendiri yang meneguhkan. Dia pastikan itu atau dia yang menguji. Ini yang saya buat bagus, ini yang saya ciptakan baik. Karena memang dasarnya Allah telah mengatakan segala sesuatu yang sudah tercipta terjadi di Taman Eden baik adanya. Gak ada yang tidak baik. Tapi karena perjalanan waktu manusia mulai tergerus dengan keadaan situasi, mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, sehingga sukacita dari Tuhan tergusur dalam hati kita. Apa yang kita patrikan itu kadang-kadang hilang. Seperti ada banjir bandang tiba-tiba datang di sebuah lembah pedesaan. Dan yang ketiga, bukan cuma meneguhkan, ia menguatkan. Tuhan selalu support dengan apa yang dia percayakan kepada seseorang. Beda dengan saya, itu elek, maunya saya begini, ya maunya saya begitu, tapi orang itu sudah lakukan semaksimal mungkin. Kalau belum sempurna itu manusia. Itu sebabnya tugas kita antara jemaat dan hamba-hamba Tuhan berdoa supaya saling melengkapi apa yang dibutuhkan dalam pelayanan. Kerja buat Tuhan itu nggak bisa sendiri. Dan Tuhan ciptakan kita makhluk sosial, makhluk yang bergaul. Sehingga kita boleh banyak kerja buat Tuhan, terlalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Panggilan, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, terlalu manis. Om jangan dulu percayakan saya Om. Sampai kapan nunggu waktunya? Saat dipercayakan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan ini, Tuhan yang akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan. Manusia bisa bilang, mana Allahmu? Dalam Mazmur 41, 42 sampai 3, satu pelajaran bagaimana kita memahami tentang kasih Tuhan. Kadang-kadang dialognya hari Minggu sore-sore begini bisa gitu kuliner di sana, ada tangkringan di sana. Ngapain kumpul-kumpul? Tapi kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini di tempat ini, karena hidup itu kasih dan setia dikaruniakan Tuhan. Itu termasuk kalau kita bisa setia terhadap pasangan kita, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Godaan di sana sini banyak, tapi kasih setia Tuhan itu akan tertanam, terpatri dalam hati kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena firman yang kita yakini, kita percaya. Dan kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Yang terakhir dalam bagian ini, berkat yang keempat, dan mengokohkan kamu. Tuhan tanam di pelataran rumah Tuhan menjadi satu pohon yang bertumbuh berbuah dan dinikmati orang, berdampak kepada orang lain. Pasti ada angin, amin. Tapi Tuhan bilang mengokohkan. Tuhan yang buat kita jadi kuat, bukan karena kita kuat, tapi karena kekuatan yang dari Tuhan melalui firman-Nya yang kita yakini, kita masukkan dalam hati. Di situ kuasa Roh Kudus datang, meneguhkan, menetapkan kita, mendampingi kita, sehingga kita berkata, bukan karena aku kuat, tapi karena kasih setia Tuhan. Nah, kita berbahagia dalam sebuah pengharapan, meletakkan segala kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan Tuhan jaga pelihara hidup kita
dengan kasih karunia yang besar, Dia merubah status kita. Amin. Coba saudara melihat apa status kita sebelum kita percaya Tuhan. Status kita adalah sama dengan saya, orang biasa, jemaat biasa. Tapi sekarang Tuhan tidak jadikan lagi kita jemaat yang biasa, tapi ada status baru. Jadi tujuan panggilan Tuhan dalam kekekalan itu, Yohanes pasalnya yang pertama, Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi status kita pada awalnya tidak mengenal Tuhan, sekalipun dari kandungan kita lahir dari keluarga Kristen. Kenapa kita tidak mengenalnya? Karena belum ada firman yang masuk terpatri dalam hati kita. Bagaimana kita mau percaya? Itu sebabnya Paulus berkata, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi setelah kita dengar firman Tuhan, muncul sesuatu di dalam kita. Nah, setelah kita punya iman, kita meletakkan. Jadi seperti ini saya letakkan di sini. Setelah saya letakkan, saya percaya bahwa saya letakkan itu aman. Saya nggak pikir-pikir lagi. Tapi manusia nggak begitu. Aman nggak? Tuhan, saya sudah letakkan pengharapan hidup saya sepanjang tahun ini, tapi belum terselesaikan, belum terpenuhi apa yang menjadi kerinduan hati. Saya datang lagi, oh ya aman, saya datang lagi. Di perjalanan saya, Tuhan, aman itu enggak yang saya. Karena sesuatu yang tidak kelihatan itu, yaitu iman yang ada di dalam hati dan pikiran kita, cuman lihat itu dari mana? Hasil prosesnya yaitu buah. Alkitab berkata buah-buah Roh Kudus. Artinya apa yang kita lakukan itu berdampak, dan itu terjadi karena kasih karunia Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, sehingga kita kelihatan seperti pohon yang kokoh tertanam. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat selanjutnya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Kita mundur ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang lahir dari perempuan, saya lahir dari perempuan, jadi status saya sampai di kekekalan itu anak. Nah, tadinya orang yang tidak mengenal, tidak menerima Tuhan, statusnya sekarang berubah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada otoritas yang dianugerahkan Tuhan untuk apa? Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu kita nggak bisa jadi anak-anak Allah. Artinya kenapa disebut anak-anak bukan anak Allah? Kita semua orang yang percaya ini percaya dan meletakkan keyakinan kita bahwa hidup ini, saya bergerak, saya beraktivitas, itu semua karena Tuhan. Jadi saya percaya perjalanan hidup saya dikontrol oleh Tuhan. Nah, Tuhan kontrol kita lewat apa? Apa Tuhan datang seperti dia? Tuhan bicara sama saya, sampai hari ini saya belum dengar Tuhan bicara sama saya. Tapi setiap ada sesuatu, waktu saya mulai belajar firman Tuhan, lewat firman Tuhan, Tuhan buka. Dan
telinga rohani saya mendengar, saya letakkan keyakinan itu. Waktu gembala katakan, bro, siap datang jo bro. Saya percaya. Kenapa? Sudah ada hubungan. Jadi hidup dalam pengharapan itu punya sebuah ikatan kepercayaan yang penuh berhubungan dengan Tuhan, yaitu hati dan pikiran Tuhan sama dengan hati kita. Nah, kadang-kadang Tuhan sudah turun mendekati kita, kita makin menjauh dengan Tuhan karena kita tidak paham. Jadi menjadi anak-anak Allah itu status yang baru dirubah, yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ini spesial, tidak semua orang. Mereka yang percaya dalam namanya. Tentu kalau saya tanya sudah dapat jawab. Semua orang Kristen pasti percaya akan nama Yesus. Alkitab tidak sederhana itu. Orang yang percaya Yesus, dia akan menjadi satu dengan Tuhan. Tema ini satu untuk semua, seperti matahari. Mazmur pasal 16. Jadi kalau kita masuk dalam situasi dan kondisi seperti ini, waktu kita percaya dalam namanya, itu terjadi di mana? Kita menyatu menjadi sama dengan Kristus waktu kita terima baptisan air. Itu satu bukti dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dari situ proses menjadi anak Allah, berjalan dalam kekekalan 1 Petrus pasal 5 tadi, itu mulai terjadi. Kita diproses. Ayub berkata, kalau ujian tantangan itu datang, dia percaya satu saat akan muncul seperti emas dan emasnya murni. Jadi proses perjalanan hidup. Setelah kita dapat status itu, kita menjadi anak-anak Allah. Kalau anak sama dengan ponakan enggak? Jangan jadi ponakan di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen ponakan. Jadilah anak-anak Allah. Untuk terima apa? Terima warisan. Apa warisan kita? Kehidupan yang kekal. Segala jadi lelamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada pahala, ada upah yang Tuhan siapkan. Tapi prosesnya berat. Tapi firman Allah kata Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Tantangan boleh datang, yang penting jangan patah hati dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama kok Tuhan dengar. Mulai kecewa, sukacita dari Tuhan hilang. Orang kecewa itu patah hati akhirnya. Orang yang patah hati kehidupannya bermacam-macam kalau kita perhatikan. Tapi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kekuatan untuk mematahkan semangat kita boleh datang. Tapi Tuhan bilang enggak. Dia jaga, dia pelihara karena sudah menjadi anak. Ponakan kita cuma aduh sayang. Kita memperhatikan. Tapi hubungan yang mengikat itu beda. Beda apa ya? Beda yang punya ponakan. Coba saya paling dengan ponakan-ponakan paling senang. Ponakan-ponakan itu. Tapi ada batasan. Rasa itu berbeda. Kalau anak, kadang-kadang ya namanya anak. Kalau dia rewel, dia kadang-kadang kita bisa marah. Kalau ponakan masih mikir lagi, mau marah ntar ada yang tersinggung, bahaya. Nah kalau kita jadi anak Tuhan, ada warisan. Paulus katakan pada jemaat yang ada di Galatia, warisan itu kita boleh memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Waktu kita memanggil dia Bapa, artinya kita berhak untuk menikmati, merasakan apa yang ada di rumah Bapa. Saudara ingat, anak
bungsu itu dengan anak sulung. Ada perdebatan di sana. Tapi anak bungsu waktu dia sadar dia bilang begini, saya telah berdosa kepada surga dan Bapa. Karena proses perjalanan hidupnya, waktu dia tinggalkan bapaknya dan perusahaan bapaknya, dia menerima pelayanan servis yang luar biasa. Tapi waktu dia tinggalkan rumah bapaknya, dia lebih hina dari orang-orang karyawan bapaknya. Persoalannya bukan masalah profesinya sebagai penjaga babi, tapi mau makan pun nggak ada makanan. Orang Israel itu makanan itu kalau sudah diberi kepada babi itu haram, seharam-haramnya. Jadi mungkin dia bisa makan untuk mengganjal perut, tapi dia masih ingat di rumah bapak itu ada aturan. Di situ diambil tindakan. Itu namanya meletakkan keyakinan dengan sebuah pengharapan. Kalau dia pulang, apapun yang dibuat oleh bapaknya dia terima sebagai pengakuan dosanya. Tapi apa yang terjadi? Masih jauh bapak itu sudah melihat anaknya. Dia kondisikan seisi rumah itu. Untuk apa? Membuat sebuah penyambutan yang sangat meriah. Dan waktu anak itu makin mendekat, bapaknya sudah katakan, siapkan jubah, siapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, sampai kepada cincin tanda cinta kasih itu, kasih setia seorang ayah. Nah, waktu dia mendekat dan bapaknya, memang ini anak saya. Anak ini belum berbicara, bapaknya sudah memeluk. Itu status yang dirubah. Tadinya kita tidak mengenal, seperti anak yang terhilang, tidak punya masa depan. Tapi setelah kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, status kita dirubah. Kita ada dalam pelukan Bapa di sorga. Kalau dalam pelukan Bapa, sampai masa tuamu, sampai rambutmu menjadi putih, artinya sudah makan garam dengan segala persoalan. Tapi ada satu saat digendong, dipeluk dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Apa persoalan saudara-saudara hari ini? Saya punya masalah, Pak Gembala punya masalah secara pribadi. Tapi kita harus percaya dan yakin dalam sebuah pengharapan. Kita ikat keyakinan kepercayaan kita itu dan kita taruh dalam sebuah pengharapan yang sungguh. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan bertanggung jawab. Saudara mungkin sakit, Tuhan udah lama sakit ini. Dia waktu dia sakit, sampai sudah dikatakan mau mati. Tapi waktu dia datang kembali kepada Tuhan, Tuhan perintahkan, ya saya katakan, dia tidak akan mati. Dan dia diperpanjang umurnya 15 tahun. Abraham dalam satu kekecewaan menunggu jawaban. Dia berharap sekian lama untuk sebuah janji Tuhan. Dia sempat bilang, Tuhan, kalau saya mendapat kasih karunia, mana janjimu? Kalau seperti bahasa saya, pertama lihat bintang-bintang di langit. Tuhan masih uji dia. Itu waktu cukup panjang, ada proses. Sebagaimana bintang-bintang di langit dan pasir di laut, begitulah keturunanmu. Ada satu saat Tuhan menggenapkan janjinya pada tahun itu. Sarah ketawa, hahaha, so tua kita sayang. Nggak mungkin. Tapi Abraham percaya. Dia letakkan kepercayaannya kepada apa yang dikatakan firman Allah. Setahun kemudian hasilnya dinyatakan oleh Tuhan. Berapa lama saudara menunggu dalam sebuah pengharapan untuk jawaban Tuhan? Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Letakkan keyakinan kita. Dalam konteks apapun yang jadi kebutuhan kita, taruh kepercayaan kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan yang memperhatikan isi hati kita, memperhatikan pikiran kita yang ruwet. Dia akan melengkapi
lengkapi kita kalau kita kurang. Setelah dia lengkapi, dia akan meneguhkan kita. Orang lain boleh katakan, nggak bagus, nggak elek pekerjaanmu, nggak bagus, nggak baik pelayanmu. Tapi Tuhan katakan, hei, luar biasa. Itu Tuhan kita. Sekurang-kurangnya kita, dia tetap menunggu. Itu sebabnya dalam pelayanan Yesus dia berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia panggil dulu, datang. Setelah datang, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dia tidak katakan aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang bernilai, yang branded. Tapi aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan, segala yang kurang diisi oleh Tuhan. Ada bilik-bilik yang kosong, Tuhan isi di situ. Kalau Tuhan yang isi, Tuhan yang lengkapi, tidak ada manusia yang bisa mengambilnya. Saudara dan saya telah dirubah oleh Tuhan statusnya. Kita ada anak-anak Tuhan. Percaya bahwa kapanpun kita sudah jadi anak Tuhan. Tapi proses perjalanan menuju kekekalan untuk sebuah kemuliaan, di situ kita harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan, saya undang main musik. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sederhana rumusnya. Percaya bahwa engkau sudah dirubah status oleh Tuhan. Tuhan sudah panggil engkau, dan setelah dia panggil, dia bertanggung jawab. Panggilan Tuhan itu bukan sebatas dengan waktu manusia. Firman Allah berkata, hidup manusia 70 sampai 80 tahun. Tapi Tuhan kalau dia panggil kita sampai kepada kekekalan perhatiannya, bukan batasan umur yang ada dalam nubuatan yang dikatakan oleh Musa. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdiri bersama. Kalau saudara punya pergumulan, jangan sampaikan kepada siapa yang ada di sampingmu. Saat ini Tuhan sementara melawat kita semua. Sampaikan kepada Bapa di surga yang telah merubah status kita menjadi anak-anak. Artinya kita punya hak untuk menyampaikan segala isi hati, ekspektasi hidup kita, pengharapan kita, keyakinan kita, taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang perlu dia isi, apa yang perlu dia lengkapi, apa yang perlu dia teguhkan, apa yang perlu dia kuatkan, apa yang perlu dia kokohkan. Waktu kita sampaikan dengan ketulusan hati, dia menjadi jawaban dalam kehidupan. Haleluya.
jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, yang menjadi tebusan dari Yesus. Haleluya, haleluya. Firman Allah sudah berhenti disampaikan. Seberapa banyak yang kau bisa tangkap kebenaran Allah yang telah disampaikan sore ini. Kita punya pengharapan. Ada harapan di dalam Kristus. Karena status kita dikembalikan kembali menjadi anak-anak Allah. Pada sore ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, jangan mau diintimidasi oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa iblis, bahkan bentuk apapun itu, penyakit, pergumulan, kelemahan, kekurangan, kekhawatiran, ketakutan, pandemi ini. Mari taruhkanlah pengharapanmu kepada Kristus yang sore ini berfirman kepada saya dan saudara. Hari-hari ini Natal membuat kita khawatir, Natal membuat kita takut, Natal membuat ada pembatasan-pembatasan, Natal membuat kita menjadi risau dan tidak ada kedamaian. Ada rasa kebimbangan di dalamnya. Tetapi ketika kita meresponi situasi ini, firman Allah berkata kita ada pengharapan. Ketika gembala-gembala menerima berita itu, mereka ketakutan kita. Tapi ketika mereka meresponi firman Allah, Natal adalah berita sukacita, damai, sejahtera. Natal adalah keselamatan. Natal adalah penebusan. Karena dia lahir dan dia mati untuk menebus kita. Bahkan dia memberikan janji yang kekal, yaitu dia akan kembali lagi. Karena dia hidup maka dia akan kembali. Dan biarlah dia menemukan saya dan saudara. Kita bertumbuh, kita menjadi anak-anak yang dipulihkan tadi, yang sadar bahwa kita ini lemah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ada, kita hadir di tengah-tengah kehidupan ini karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tidak ada yang kita dapat banggakan. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan sore ini. Kita mau katakan, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau yang tahu kondisiku hari ini. Tapi aku tetap percaya bahwa janji-Mu iya dan amin bagi kami. Bagi Tuhan, Kau nyanyi pujian ini dengan iman. Tangan kananmu ke atas, tangan kiri taruh dadamu. Yes, haleluya. Amin. Terkecuali kita punya kebutuhan pribadi lepas pribadi. Sering kalau engkau betul-betul ada kebutuhan untuk Tuhan, mari engkau mau tersungkur di kaki Tuhan pada sore ini. Kau maju ke depan dan katakan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Dia siap melayani engkau sore ini. Dan yang lain tetap tinggal dengan iman di tempatmu. Tapi yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan jamahan, membutuhkan jawaban, membutuhkan ularan tangan Tuhan. Mari imani, melangkah, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan Dialah penolong.
kita nyanyi refnya saja. Yang butuh tangan Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan, engkau jangan lihat kiri kanan, engkau maju dengan iman. Amin. yang susah kau liburkan, yang sakit engkau jamah dan sembuhkan Tuhan, yang sedang dalam pergumulan khusus, engkau yang tahu jawaban dan pertolongan hanya dapat dari engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima pemulihan, kami terima jawaban Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati berkata, di Tuhan telah berkati. Puji Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan. Status kita menjadi anak Allah luar biasa, bukan? Tentunya, tapi melalui sebuah proses. Kalau saya diangkat anak sama Lim Sulyong, tentunya senang banget, ya. Luar biasa Bapak dia, konglomerat besar. Apalagi kalau diangkat anak sama Allah, luar biasa. Itu kalau Abeng diangkat sama bos kapal ya, sebagai anak luar biasa ya Beng. Haleluya, gak usah kerja lagi, tinggal makan tidur, udah enak sekali. Puji Tuhan. Tetapi sebagai anak Allah itu banyak proses apa yang dikerjakan di dunia ini bertahap-tahap, tapi menikmatinya ketika kita sudah tinggal bersamanya di sana. Tempatnya luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan yang cukup luar biasa. Haleluya.
Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua sambil saya bacakan warta gereja. Nanti yang bertugas silakan mempersiapkan diri. Berita gereja Minggu 12 Desember 2021 telah terbit warta jemaat edisi ke-574. Kalau yang belum dapat nanti pulangnya boleh minta ke Ibu Gembala. Info komisi wadah. Ibadah komisi wadah baik pria dan wanita juga pemuda Yobel, remaja Gateway, sekolah minggu, Abed serta persekutuan doa berjalan secara onsite. Info panitia Natal 2021 dan tahun baru 2022. Estimasi biaya sebesar 22 juta. Dana yang terkumpul sampai saat ini sebesar 13.654.000, sedikit lagi ya. Kemarin masih di bawah 10, sekarang sudah naik. 1 minggu sudah menjadi 13. Luar biasa pertolongan Tuhan. Tentunya kita terus doakan supaya dana Natal tercukupi dan kita boleh sama-sama merayakannya nanti. Amplop persembahan Natal dan tahun baru setelah diisi dapat diserahkan kepada panitia Sidana, Saudari Mary, Bendahara Saudari Melisa, dan dapat ditransfer kirim ke rekening Bank Maybank Indonesia atas nama Aubrey Franciscus. Batas waktu amplop persembahan Natal tahun baru Minggu 19 Desember 2021. Ada pasar panitia Natal dan tahun baru. Doa puasa panitia dan tim pelayan tetap berlanjut dari hari Senin 13 Desember sampai dengan Jumat 24 Desember 2021. Keterangan diharapkan kepada jemaat turut ambil bagian dalam doa puasa Natal dan tahun baru ini. Rapat panitia Natal dan tahun baru Minggu hari ini jam 19 setelah ibadah hari ini ya. Oh, itu salah ngetik sih kan. Harusnya jam 19 di sini ya. Ini yang salah ketik atau itu yang salah ketik? Ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting setelah ibadah ini ada sampai belepotan. Ada rapat panitia Natal ya. Info Komisi Pria dan Wanita, ibadah dimajukan hari Rabu tanggal 15 Desember. Untuk pria wanita mohon diperhatikan bahwa minggu ini kita akan ibadah di hari Rabu tanggal 15 Desember. Ibadah terakhir di tahun ini, di tahun 2021, jamnya seperti biasa setengah 6 sore di tempat di gereja, diisi dengan acara ucapan syukur HUT pria dan wanita ke-25 dan juga acara bagi pria wanita yang berulang tahun di bulan September, Oktober, November, Desember. Konsumsi nasi kotak. Seluruh kaum pria dan wanita pakaian atasnya putih. Info Komisi Pelap Sekolah Minggu Abed. Dukung dan doakan Natal Abed Minggu 19 Desember 2021 jam 10.30 sampai jam 12 siang di gereja. Tema ATM diisi dengan acara Praise and Worship, drama, penyalaan lilin dan pembagian hadiah. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Info koordinator pelayan kasih, banyak banget ya hari ini pengumumannya ya. Jangan sampai ada ngantuk ya, sampai capek bacanya. Setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat dan tersedia kotak persembahan KPK di pintu keluar selesai ibadah. Doa kemenangan tetap berjalan di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di rumah masing-masing. Pendaftaran hadir di ibadah Natal 25 Desember sudah dibuka. Untuk pendaftaran tersedia di depan setelah ibadah raya. Sama siapa nanti, Ben? Leo.
Oh, ada Leo di depan. Kalau mau daftar hadir untuk tanggal 25 yang pertama atau kedua, silakan ke saudara Leo di depan setelah ibadah ini. Puji Tuhan, tidak ada lagi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Bapak Kepala. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ferry Manopo yang sore hari ini juga melayani di tempat ini. Dan terima kasih buat kita semua yang kita sudah hadir pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk Natal 25. Kita dukung acara ini, dukung dengan doa, dukung dengan semuanya. Tadi masih 50 sekian persen. Nanti tanggal 19 Ibu 100% maksudnya ya. Ya ketutup. Bethlehem selalu ketutup, amin. Plus ya, ada lebihnya. Baiklah, saya kira saja. Nanti dari pemerintah meminta kita tetap dengan prokes. Jadi tidak dilaksanakan peraturan level 3, tapi kita kembali ke level daerah masing-masing, level 1. Tapi dalam pertanyaan saya dalam pertemuan itu, untuk kita gereja bisa isi berapa? Dari humas pemerintahan kota berkata 75%. Tapi kan di dalam surat edaran Kemendagri 75 sampai 4.000. Karena terus itu 75% dalam kurung 75 orang. Jadi pertanyaan, kalau gunung besar 75 gitu. Jadi akhirnya humas katakan 75% dari daya tampung gedung. Itu udah jelas itu ya. Dan kita bisa juga beribadah di akhir tahun, karena itu bukan perayaan, tapi ibadah tidak dilarang. Itu dengan tegas disampaikan dalam pertemuan dengan Kapolres dan lembaga-lembaga yang terkait. Saya kira itu saja. Panitia berjalan seperti biasa sesuai dengan sudah direncanakan. Kita doakan biar semua berjalan dengan baik. Kita pun berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Sebelum kita akhiri, supaya sudah tanya, ada manusia apa di antara jemaat kita? Saya persilakan saudara yang baru datang mengenalkan diri 1 menit tidak lebih. Di depan. Kasih mic-nya ya. Oh iya. Dan iya. Dulu ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Untuk mempersingkat waktu, ya, saya berterima kasih kepada keluarga Bapak Gembala dan juga Oma saya untuk belajar di tempat ini. Ya, nama saya Ardian Sonlinda dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kota Baru. Saya angkatan 33 bersama dengan saudara Ciki dari Sekolah Kitab Cianjur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga pada sidang jemaat dan semua yang melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, jadi namanya dipanggil saja Ardi. Jangan panggil Linda ya. Ardison Linda. Nanti kalau Linda bersaing pilih Linda tadi. Jadi Linda saja. Ardi saja, Ardi. Dan kedatangan berkat buat kenapa mati-mati ya? Kedatangan berkat buat saya. Kenapa? Bisa makan di pastori. Pintar masak Pak Brandy, orang Dayak asli. Ya, sama dengan Pak Brandy bisa masak. Jadi tadi kita sudah sebentar panitia berterima kasih kepada saudara ini. Dia masak buat saudara mau yang rapi. Ada kari 99. Dibuktikan oleh Bapak Gembala tadi.
Pak Pendeta, enak loh, enak. Dia puji-puji ke saya. Saya bilang, mau bungkus nggak? Oh, ke Jakarta. Suruh masak ulang gitu maksud saya. Jadi saya 3 hari ini makan di rumah. Tidak pernah makan lagi. Bisa saja saya kabur sudah cari makan. Karena memang tidak ada di Baspori. Sibuk semua kan. Jadi nggak ada orang yang masak. Jadi tapi hari ini ada Brur Ardi. Ya, tersenyumlah kami. Ya. Tadi saya kelupaan saudara. Ada berita duka. Masih keluarga, Ibu Pendeta Temo yang waktu papi meninggal, mereka tiap hari hadir di sini kan, Pendeta Temo. Jadi tadi siang saya sudah melayat karena ada rapat tadi. Malam ini penghiburan, nanti dikebumikan hari Rebo pagi. Jenazah sekarang ada di rumah duka. Meninggal di Jawa Barat, rumah dukanya di Jawa Tengah. Karena Jawa perbatasan. Jadi cuma ya taruh di rumah duka. Kalau kita taruh di Talang gitu ya. Jadi kira-kira di sini pasporinya gerejanya di Talang, ya jarak-jarak begitulah, nggak begitu jauh. Jadi harus lewat gereja dulu, masuk ke Jawa Tengah dulu, baru dapat rumah duka itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya keren hari ini ya. Ada berkat Natal. Soalnya saya lihat ada yang lihat saya. Soalnya dia tahu kalau mati saya baca itu punya saya Om Yoga. Terima kasih yang kasih saya. Kasih berkat, terima kasih. Kita masih berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, diberkati kami semua pada sore hari ini. Diberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, diberkati pekerjaan Tuhan, keluarga, dimanapun hamba-Mu berada, pakai dan lebih luar biasa lagi supaya nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Kami berdoa berkati jemaat Tuhan yang hadir pada sore ini Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu pada sore hari ini. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, janji Tuhan digenapkan. Pintu berkat surga dicurahkan jasmani dan rohani bagi keluarga-keluarga dan pribadi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati kota kami. Engkau juga hiburkan keluarga yang berduka, keluarga Temo Tuhan, Engkau hiburkan dan beri kekuatan jemaat Tuhan yang ada, beri kekuatan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata